semua penyakit, terutama penyakit infeksi bisa saja timbul gitu ya. Nah, selama ini biasa dikait-kaitkan dengan tipes ya. Oh, capek-capek tipes gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu ya, Dok. Memang penyakit tipes ini Hai sahabat Indrayana, kembali lagi di podcast Klinik Utama Dr. Indrayana, tempat di mana ngobrol santai mengenai kesehatan. Bersama saya Tasya, saya senang sekali untuk menemani sobat Indrayana di rumah di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai tipes. Kalian tahu nggak sih bahwa gejala tipes itu bisa dikarenakan karena orang tuh suka makan jajan-jajanan sembarangan. Tapi apa itu benar? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita sudah bersama dengan ahlinya yaitu Dr. Reta, dokter spesialis penyakit dalam di Klinik Utama Dr. Indrayana. Halo dokter. Halo. Selamat siang dokter. Selamat siang. Bagaimana dokter kabarnya? Baik. Boleh disapa dulu dong dokter untuk sahabat Indrayana yang nonton podcast kita hari ini. Halo sahabat Klinik Dr. Indrayana. Salam jumpa dengan saya Dr. Reta Siburian, spesialis penyakit dalam. Nah dok, tipes itu apa sih dok dan apa penyebab utama dari tipes nih dok mengenai podcast kita hari ini? Ya, tifus itu atau di klinis dikatakan typhoid adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman Salmonella typhus, bakteri yang mengkontaminasi makanan atau minuman atau alat makan atau alat minum yang dikonsumsi oleh penderita sebelum timbul gejala. Oh itu ya dok ya. Sebenarnya apa sih dok yang bikin makanan jajanan itu bisa beresiko menyebabkan tipes dok? Ya, yang banyak ditemukan itu memang di jajanan-jajanan atau makanan-makanan yang dijajakan di ini ya, yang di tempat-tempat yang kurang higienis. Nah dok, gejala awal tipes itu apa aja sih dok? Ya, gejala awal tipes pada awal dia datang, dokternya biasanya bilang ini demam tipes karena belum ada pemeriksaan. Jadi berdasarkan demamnya tidak seperti demam penyakit infeksi yang lain. Demam tipes biasanya cirinya demamnya timbul terutama sore hari tuh, dekat-dekat maghrib gitu ya, habis maghrib mungkin ya. Pokoknya dia menjelang tengah hari, pagi dia tidak ada keluhan atau tidak demam. Nah sore hari dia baru mulai timbul demam. Terus waktu timbul demam juga disertai gejala-gejala yang lain, misalnya sakit kepala, tidak nafsu makan, bisa mual juga, bisa tambah mual, kemudian nyeri-nyeri otot dan lain-lain yang menyertai seperti penyakit infeksi yang lain. Nah dok, apakah penyakit tipes dapat menular dok dan apakah penularannya seperti apa sih dok untuk penularannya sendiri? Ya, kalau kita nggak nularin, tapi penularannya yaitu tadi melalui makanan atau minuman yang terkontaminasi yang akan masuk melalui mulut. Termasuk alat makannya, sendoknya, piringnya gitu. Untuk mencegahnya ya kita menghindari makanan-makanan atau minuman yang berpotensi terkontaminasi gitu. Baik dok. Dok, apakah stres atau kurang tidur dan kelelahan bisa memicu gejala tipes dok? Jadi kalau misalnya daya tahan tubuh kita turun, semua penyakit, terutama penyakit infeksi bisa saja timbul gitu ya. Nah, selama ini biasa dikait-kaitkan dengan tipes ya. Oh, capek-capek tipes gitu ya. Banyak yang bilang kayak gitu ya dok. Memang penyakit tipes ini nggak langsung bikin keluhan atau bikin masalah. Biasanya kita kan banyak jajan. Terus kuman itu biasanya diem di usus besar tuh. Jadi kita punya tubuh tuh punya sistem pertahanan tubuh yang istimewa juga. Nah, jadi tidak langsung menimbulkan gejala atau masalah ketika kita daya tahan tubuh turun. Nah, baru dia tuh
memperbanyak diri, membuat peradangan, membuat tanda-tanda infeksi yang jelas. Nah, di situ hubungannya sebenarnya kaitannya seperti itu. Jadi bukan karena kita lelah terus langsung tipes, enggak. Emang udah ada kumannya. Jadi pas lagi kita daya tahan tubuh kurang, nah dia baru jadi lebih mudah timbul gitu. Berarti faktornya itu juga dari kebersihan lingkungan juga ya dok ya, seperti makanan juga ya dok ya itu ya? Iya. Jadi kalau udah ada gejala daya tahan tubuhnya turun, jangan jajan-jajan. Soalnya kumannya juga pasti udah ada di dalam usus di dalam tubuh kita juga biasanya. Kemudian kalau sudah telat makan, apalagi sudah ada gejala daya tahan tubuh turun, makanlah yang lebih higienis. Nah gitu. Baik dok. Nah dok, saya tuh pernah dengar dok mengenai ada vaksin tipoid ya dok. Apakah vaksin itu efektif dok dan perlu dilakukan secara rutin dok untuk mengenai tipes ini? Ya betul, vaksin tifoid ini belum banyak yang tahu, belum familiar. Vaksin tipes ini ada beberapa macam, tapi yang paling umum yang sering saya pakai itu polisakarida, itu yang diulang setiap 3 tahun. Ketika kita kena infeksinya, efeknya tidak terlalu berat, tidak sampai dirawat misalnya gitu ya. Nah dok, biasanya kan pasien tipes itu dirawatnya berapa lama sih dok? Nah, pasien tipes kalau dulu kala tuh bisa sampai seminggu gitu ya, karena obatnya juga memang belum secanggih sekarang. Itu potensi untuk komplikasinya besar, misalnya ususnya bocor, perdarahan saluran cerna. Jadi makanannya mesti lunak banget, dirawatnya mesti lama gitu ya, bisa seminggu lebih. Nah kalau sekarang kebanyakan butuh minimal 3 hari untuk pemberian antibiotik yang diinjeksi ya, dirawat, antibiotiknya diinjeksi, kemudian bebas demam 2 hari, baru kita pulangkan. Nah dengan catatan juga keluhan yang lain sudah tidak ada. Jadi itu boleh pulang ya dok? Diteruskan istirahat di rumah selama kurang lebih 3 hari. Sama seperti rumah sakit, tapi tempatnya di rumah. Jadi dia di tempat tidur aja. Berarti tetap harus bed rest juga ya dok? Bed rest 3 juga hari di rumah ya dok ya. Nah dok, apa sih dok langkah paling efektif untuk mencegah penyakit tipes dalam kehidupan sehari-hari kita nih dok? Iya, yang paling efektif yaitu menghindari potensi tertular, ya kan? Jadi makanan itu ya sebaiknya yang disiapkan sendiri saja ya, jadi kita tahu ya higienisnya. Makanan sederhana juga cukup gitu ya, dibawa dari rumah, atau kalau harus beli di luar ya dilihat dilihat tempatnya. Kemudian kalau memungkinkan kita vaksin supaya kecil untuk penularan atau terinfeksi, atau kecil resikonya untuk penyakit tipes yang berat. Nah kita sudah di penghujung podcast kita nih dok. Boleh nggak sih dok kasih kesimpulan dan pesan untuk sahabat Indrayana yang nonton podcast kita hari ini dok? Sahabat klinik Dr. Indrayana, kita sebaiknya lebih memperhatikan higien dari apa yang kita konsumsi ya. Terutama bila kita sudah tahu kita dalam kondisi yang kurang fit gitu ya, atau sewaktu aktivitas lagi banyak gitu ya, jadi perhatikan apa yang kita konsumsi. Diusahakan makanan atau minuman yang kita konsumsi itu higienisnya terjamin. Nah, terus yang nomor 2, untuk khususnya sekarang kita bicarakan tifoid ya, dianjurkan untuk vaksin di tempat-tempat fasilitas kesehatan, vaksin tifoid. Wah, ternyata kita banyak dapat insight ya dok, informasi hari ini ya dok ya. Ternyata memang makanan sembarangan itu berbahaya dan bisa menyebabkan tipes ya dok ya. Jadi buat sahabat Indrayana mungkin yang suka-suka jajan bisa untuk memilih tempat yang lebih bersih dan lebih higienis, atau membawa bekal juga bisa dari rumah.
Nah, untuk sahabat Indrayana juga yang mungkin mengalami gejala-gejala tersebut, bisa langsung dikonsultasikan juga nih ke Dokter Reta di Klinik Utama Dr. Indrayana. Dan untuk vaksin tifoid, di Klinik Utama Dr. Indrayana juga tersedia untuk vaksin tifoid nih. Jadi untuk sahabat Indrayana bisa langsung menghubungi nomor WhatsApp center kita yang ada di bawah sini atau di description box. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe podcast kita hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Saya Tasya dan Dokter Reta pamit undur diri. Salam sehat, salam Indrayana.